Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk ketua kelas bisa memandu untuk berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, berdoa mulai. Selesai. Wah, murid-murid ibu sepertinya hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, ibu ingin minta pendapat kalian nih. Bagaimana sih fisika menurut kalian itu? Ya, silakan. Fisika itu menurut saya mempelajari rumus-rumus, Ibu. Ya, terus ada lagi? Fisika itu sulit, Bu. Ya, ada lagi? Fisika itu teoritis. Ya, benar sekali, tidak bisa dipungkiri bahwa fisika itu pasti berhubungan dengan rumus, perhitungan matematis, dan teoritis. Akan tetapi, belajar fisika itu memiliki sisi lain yang menarik gitu. Jadi, dengan belajar fisika, kita bisa mempelajari hal-hal atau fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Contohnya, siapa di sini yang pernah berenang? Saya, Bu. Nah, waktu kalian berenang, apakah kalian pernah mencoba untuk menyelam? Benar. Waktu kalian mencoba untuk menyelam, apa yang kalian rasakan? Susah. Dadanya sesak, terus Telinganya sakit. terus apa lagi? Selain dadanya sesak, telinganya sakit. Badannya Badannya berat, Bu. Ya. Nah, itu materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berkaitan dengan fenomena-fenomena tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa kita akan belajar terkait dengan tekanan hidrostatis. Nah, untuk pembelajaran lebih lanjutnya tolong simak ya. Baik, Bu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, di sini peserta didik mampu membuktikan prinsip hidrostatika, hukum Pascal, hukum Archimedes, persamaan kontinuitas dan Bernoulli melalui pembelajaran berbasis fenomena atau permasalahan sehari-hari dengan sikap ilmiah dan profil pelajar Pancasila. Lalu, untuk indikator pencapaian tujuan pembelajaran atau IPTP pada prinsip hidrostatistika, ini pada pemahaman fisika yang pertama, peserta didik mampu menerapkan prinsip tekanan hidrostatik saat pengamatan fenomena sehari-hari, yaitu video menyelam dengan sikap bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis pengaruh kedalaman terhadap gaya atau tekanan fluida melalui percobaan atau eksperimen dan simulasi tekanan hidrostatis. Lalu untuk yang ketiga, peserta didik mampu memproyeksikan konsep tekanan hidrostatis untuk menjawab persoalan dalam kehidupan sehari-hari melalui simpulan percobaan berupa hubungan dan keterkaitan variabel pada tekanan hidrostatik dengan mandiri. Nah, untuk keterampilan prosesnya, di sini yang pertama ada mengamati. Nanti peserta didik akan mendiskusikan terkait peristiwa atau kasus atau fenomena dari video yang akan diberikan nanti dengan tepat. Nah, selanjutnya mempertanyakan dan memprediksi. Nanti peserta didik akan mengungkapkan rumusan permasalahan atau dugaan sementara atau biasa disebut dengan hipotesis. Terus selanjutnya yaitu merencanakan dan melakukan penyelidikan. Nanti peserta didik akan melakukan eksperimen. Dan yang keempat ini memproses, menganalisis data dan informasi. Dari eksperimen itu nanti datanya diproses dan dianalisis, dan juga nanti dengan berbagai representasi data. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima ada mencipta, di mana nanti peserta didik dapat memunculkan suatu ide solusi atau jawaban dari permasalahan yang ada. Selanjutnya mengevaluasi dan refleksi, dan yang terakhir adalah mengomunikasikan hasil atau mempresentasikan hasil jawabannya. Nah, untuk pengetahuan prasyarat itu ada yang pertama, peserta didik telah mempelajari langkah-langkah pada metode ilmiah dan konsep pengukuran. Selanjutnya, peserta didik telah mempelajari konsep besaran, terkhusus konversi satuan, operasi hitung pada aturan angka penting, dan pembulatan angka. Selanjutnya, yang ketiga itu peserta didik telah mempelajari konsep besaran vektor, terkhusus operasi vektor dan resultan vektor. Dan yang terakhir, peserta didik telah mempelajari konsep dinamika bergerak seperti hukum gerak Newton. Oke. Kita untuk memulai pelajaran hari ini, kita
untuk uji kemampuan terlebih dahulu atau melakukan tes prasyarat. Nah, dimana di sini yang pertama yaitu rho air sama dengan 1 gram per sentimeter kubik sama dengan berapa kilogram per meter kubik? 1000. Ya benar, jadi 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 berapa? Kilogram per meter kubik. Nah, kalau tadi dikali 1000, maka untuk rho air laut itu kalau tadi dikali 1000, sekarang dibagi apa dikali? Dibagi apa dikali? Tadi kan kalau dari gram ke kilogram itu dikali 1000. Kalau sekarang kebalikannya Dibagi. jadi kalau dibagi berapa hasilnya? 1,05. Benar? Lalu untuk volume kubus di situ 3.500 cm kubik. Kalau diubah menjadi meter kubik itu berapa? Dibagi berapa? Bener nggak? Ini kalau diubah jadi pangkat 10-nya jadi pangkat berapa? Min? Satuannya? Iya benar. Oke, selanjutnya nah selanjutnya untuk besaran vektor. Nah di sini ada vektor, ini ada FA. Nah kita cari dulu FA-nya itu. Saya hapus dulu. Kita cari FA pada sumbu X terlebih dahulu. Jadi rumusnya seperti ini. Kalau terhadap sumbu X itu maka rumusnya adalah F cos alpha. Nah kalau terhadap sumbu Y itu rumusnya adalah F sin alpha. Nah di sini alpha adalah sudut yang dekat dengan koordinat sumbu X. Nah di sini yang alfanya yang mana jadi sudutnya? 60. Ya benar. Jadi FAX sama dengan F cos. FA-nya berapa? 20 cos 60. Hasilnya? 10. Oke. Lalu untuk FAY-nya? FA sin 60 berapa? Ya, 1/2 akar 3. Hasilnya adalah ini satuannya Newton. Nah, kita nyari dulu sigma Fx sama dengan, nah pada sumbu X ini yang tadi FAX ditambah apa dikurang? Dikurang. Ya, karena ke arah sana. Jadi dikurang FAX tadi berapa? 10. Dikurang 10. sama dengan 0. untuk sigma FY sama dengan 5 FC ya dikurang dikurang benar dikurang FC-nya berapa? 5 Dikurang 10 akar 3. Nah, yang ditanya di situ adalah resultan gaya. Rumus resultan gaya apa? Sigma F sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Apa tadi rumusnya? Sigma F sama dengan
Sigma fx kuadrat. Akar nggak? Akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Berapa nilainya tadi? 0 ya? 0 kuadrat. Ayo coba masukin. ditambah 5 dibanding 10 akar 3. Kuadrat kan? Ini hasilnya. Nah, ini kan 0 kuadrat berapa? 0 kan? Terus ini akar, terus ini ada kuadrat. Jadi hilang nggak? Hilang. Jadi hasilnya adalah 5. 10 akar 3. Lanjut. Nah, untuk yang ketiga itu ada tekanan sama dengan konsep tekanan itu tekanan P merupakan perbandingan gaya yang bekerja pada suatu luasan bidang A. Jadi P sama dengan F per A. ya benar F per A. Nah, sebuah benda bermasa 2 kg berarti masanya 2 M-nya 2 kilogram. Lalu di sini jika luas penampang benda yang menyentuh tanah 100 cm kubik berarti luas penampang apa? A. Iya. Dijadikan meter jadinya ya. Nah, di sini kan rumus tekanan itu F per A. Sedangkan di sini yang diketahui M. Kalian bisa baca soalnya di sini adalah sebuah benda bermasa 2 kg berada di atas tanah. Nah, berada di atas tanah, otomatis gaya tekanan yang diberikan itu sama ke bawah nggak? Ke tanah nggak? Karena dia berada di atas tanah. Ya, sama. Berarti kalau saya bilang F sama dengan W sama nggak? Jadi besar tekanan yang diberikan itu sama dengan berat benda yang diberikan kepada tanah. Rumus W apa? Masanya tadi 2 dikali gravitasinya 10 sama dengan 20. Newton. Nah, di sini kita masukin F-nya berapa tadi? 20. Dibagi 0,01. hasilnya berapa? 2000 Pascal. Nah, 1 kilopascal itu sama dengan 1000 Pascal. Maka kalau 2000 Pascal itu berapa kilopascal? 2. Iya, 2 kilopascal. Oke, benar sekali. Nah, untuk yang keempat, fenomena berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Nah, berikut ini beberapa contoh peristiwa yang berkaitan dengan fluida statis. Peristiwa yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis yaitu yang mana jawabannya? A. Alasannya kenapa? Karena bendungan nahan air laju. Ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti saya jelaskan ya pada ulasan ada nanti ulasan materinya. Ya, lanjut. Untuk yang kelima, karakteristik fluida. Sifat tekanan zat cair. Berikut ini yang tidak termasuk sifat-sifat tekanan zat cair adalah yang mana jawabannya? E. Kenapa yang E? Ayo, kenapa? Ada yang bisa jawab? Tekanan zat cair itu bergantung pada massa jenis zat cair atau pada massa jenis benda? Ya, itu jawabannya. Oke, kita bisa kalian bisa scan kode barcode ini untuk melakukan pretest. Saya kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan soal pretest.
Oke, baik. Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Oke, jika sudah, kita bisa lanjut. Nah, di sini ada fenomena atau permasalahan satu. Nah, apakah di sini kalian sudah pernah melakukan diving atau snorkeling? Nah, Bu. Nah, apa yang kalian rasakan ketika kalian melakukan diving atau snorkeling? Ya, terus apalagi? Ya, ya sama telinganya sakit, badannya berat, sama seperti yang tadi kan waktu kita menyelam kan. Tapi ini kita tidak begitu merasakan sesak karena kita menggunakan alat bantu. Nah, kalian bisa lihat di sini alat bantu apa aja sih yang kalian gunakan gitu. Kalian bisa scan barcode ini untuk pengisi jawabannya itu. Di situ terdapat beberapa pertanyaan terkait alat apa sih yang kalian gunakan untuk diving ataupun snorkeling, untuk mencari perbedaan alat yang digunakan. Kalian bisa langsung isi ya. Oke, apakah sudah? Sudah, Bu. Jika sudah, kita bisa lanjut pada fenomena atau permasalahan kedua ya. Nah, untuk fenomena atau permasalahan dua ini, kalian pernah mendengar berita tentang kecelakaan kapal selam Titan? Nah, Menurut kalian gitu, kira-kira apa sih yang menyebabkan kapal Titan itu bisa meledak gitu, mengalami kecelakaan? Ya, benar. Jadi salah satu faktor kenapa kapal selam Titan ini bisa meledak itu karena salah satu faktornya tekanan. Kapal selam Titan ini berada di permukaan paling dalam itu pada kedalaman 4.000 meter. Tapi biasanya itu sudah biasa menyelam pada kedalaman tersebut. Tapi selain faktor tekanan ini, dari sisi faktor tekanan, dia kan semakin dalam itu maka tekanannya semakin besar kan otomatis. Nah, selain dari tekanan itu karena dia terbuat dari bahan kabel fiber. Di situ bahan itu jika mudah sekali pecah gitu. Jadi bahan fiber kabel fiber ini dia tuh sangat kuat untuk menahan tarikan, tetapi dia itu kurang kuat untuk menahan tekanan. Makanya itu yang menyebabkan dia meledak ke dalam. Oke, selanjutnya sekarang kita bisa mulai melakukan eksperimen ya. Baik, Bu. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4 ya. Oke, sebelum melakukan percobaan untuk kelompok 1 nanti kalian bisa melakukan percobaan menggunakan ini ya. Iya, Bu. Alat peraga ini. Terus untuk kelompok 2 dan nanti bisa mengukur kedalaman menggunakan PET simulation. Untuk kelompok 3 nanti massa jenis menggunakan PET simulation, dan untuk kelompok 4 nanti gravitasi menggunakan PET simulation. Oke. Sekarang Ibu kasih peraga dulu untuk alat peraga ini. Bisa simak baik-baik. Jadi nanti kalian yang lihat adalah air dalam pipa ini. Jadi nanti waktu Ibu berikan masukkan ke dalam air gitu, kalian lihat ini ibaratkan tekanannya ya. Jadi tekanannya kalian lihat dia waktu saya masukkan misal dalam posisi segini bagaimana, terus semakin dalam ini semakin naik atau semakin turun airnya, terus waktu dalam banget itu bagaimana gitu. Baik, Bu. Oke, saya coba dulu untuk dalam gini. Airnya naik atau turun? Naik. Nah, waktu dalam Tambah naik. dan ini Naik sekali. kalian untuk kelompok 1 nanti bisa uji coba ini ya langsung. Iya, Bu. Nah, untuk kelompok 2, 3, dan 4 nanti saya pandu untuk
menggunakan pet simulation-nya ya. Baik, Bu. Oke, bisa langsung mulai dikerjakan. Ini gunakan penggaris ya? Iya, betul. Tadi ada penggaris ya? Oke. Oke, sekarang gunakan. Jadi selesai aja. Iya, siswanya dari sini. Bisa tidak? Iya. Sudah, Bu. Ya. Silakan tuliskan jawabannya ya, diproses di analisis datanya. Baik, Bu. Sudah. Sudah belum yang bakal? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah, untuk kelompok 1 bagaimana hasilnya? Kesimpulannya. Bagaimana? Iya, silakan. Jadi untuk kesimpulannya yang pertama, bagaimana kenaikan air pada pipa U seiring dengan semakin dalam corong yang dimasukkan ke dalam air pada gelas ukur. Jadi air yang di pipa itu semakin naik, Bu, semakin tinggi angkanya. Nah, yang kedua itu apa yang menyebabkan kenaikan air pada pipa U pada saat corong dimasukkan ke dalam air pada gelas ukur? Itu disebabkan oleh tekanan pada air. Nah, kesimpulannya yaitu semakin dalam corong dimasukkan ke dalam air, maka semakin naik angka pipanya dan tekanannya semakin besar. Iya, bagus sekali jawabannya. Beri Iya, aplaus Bu. untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 bagaimana hasil percobaan menggunakan pet simulation-nya? Apakah sama hasilnya? Untuk yang bagaimana hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis, yaitu semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Ya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Lalu untuk kelompok 3 bagaimana hasilnya? Untuk kelompok 3, bagaimana hubungan antara massa jenis zat cair dengan tekanan hidrostatis. Jadi, jika massa jenis semakin besar, maka tekanan semakin besar juga, Bu. Iya, benar. Beri aplaus untuk kelompok 3. Lalu untuk kelompok 4 bagaimana hasilnya? Bagaimana hubungan antara percepatan gravitasi dengan tekanan hidrostatis? Jadi semakin besar percepatan gravitasinya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Iya, benar juga jawabannya. Beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, benar. Jadi kesimpulannya bahwa semakin dalam maka akan semakin besar tekanannya. Terus semakin apa tadi kamu apa? Massa jenisnya Oh, ya. semakin besar. Ya, massa jenis ya. Jadi semakin besar massa jenisnya maka tekanannya Semakin besar. yang gravitasi semakin besar gravitasi maka tekanannya semakin besar karena sesuai rumusnya yaitu P sama dengan Rho G H. ya. Jadi tekanan sama dengan
massa jenis dikali dengan gravitasi dikali dengan kedalaman. Nah, di sini tekanan itu berbanding lurus dengan massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Artinya, semakin besar tekanan, semakin besar massa jenis, gravitasi, dan kedalaman, maka tekanannya juga akan semakin besar. Nah, iya, sesuai dengan yang di awal tadi, bahwa kalian waktu menyelam itu kan kalian merasakan sakit ya. Seperti kalian ada yang nekan kalian dari atas gitu. Iya, waktu kita menyelam itu badan kita itu seperti ditekan dari atas karena waktu menyelam kita mendapatkan tekanan dari berbagai arah. Oke. Nah, sekarang kita akan memecahkan masalah. Untuk soal yang pertama ini, sebuah tangki yang diisi air hingga penuh memiliki 3 lubang yang terletak pada satu garis vertikal. Apabila ketiga lubang tersebut dibuka dan air memancar keluar, maka gambar yang tunjukkan pancaran air yang benar pada ketiga lubang tersebut adalah jawabannya yang mana? B. Alasannya kenapa? Karena semakin dalam kedalaman maka tekanan akan semakin tinggi yang menyebabkan air keluar semakin jauh. Ya, benar. Lanjut untuk soal yang kedua. Nah, Dito berenang di sebuah kolam renang sedalam 5,2 meter. Jika rho air sama dengan 1 gram per cm kubik, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami Dito jika ia menyelam 40 cm di atas dasar kolam? Selanjutnya, Dito menyelam bergerak pada kedalaman 2,5 meter dan 100 cm di bawah permukaan air kolam. Manakah tekanan hidrostatis paling besar yang dialami Dito? Bandingkan dan semakin besar atau semakin dalam bagaimana dengan tekanan hidrostatis. Ini bisa kita selesaiin bersama-sama ya. Oke. Yang diketahui yang pertama apa di situ? Ya, kedalaman kolam renang kita ibaratkan dengan H1 sama dengan berapa? 5,2. Oke, selain itu, yang selanjutnya yang diketahui adalah rho air sama dengan berapa di situ? 1 cm kubik. Lalu di situ yang ditanya adalah berapa tekanan hidrostatik yang dialami Dito jika ia menyelam 40 cm. Nah, 40 cm kita ibaratkan dengan H2 ya. Berapa kalau jadi meter? 0,4 ya, meter. Nah, kita ibaratkan seperti ini. Di sini adalah tadi kolam renang tadi H1 kan, kedalaman kolam renang. Nah, di sini yang 40 cm tadi jika ia menyelam 40 cm di atas dasar kolam. Berarti H2 di sini atau di sini? Di sini. Ya, di sini ya. Ya. Berarti ini kita cari dulu. Maka H sama dengan, kalau seperti ini maka H sama dengan H1 dikurang H2. Kita masukkan nilainya. H1 berapa? 5,2 Dikurang H2 nya 0,4. hasilnya berapa? 4,8. Oke. Kita cari di situ adalah tekanan pada kedalaman 4,8 meter yang pertama. Di sebelah sini ya. Pada kedalaman 4,8 meter, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. P sama dengan rho. Ini pada kedalaman 4,8.
Rho-nya berapa? Hanya 1. Ini dijadiin apa namanya? dalam per meter. Jadinya berapa? 1000. Oke, jadi 1000 dikali dengan 10. kali dengan 4,8. hasilnya pas. Kalau jadiin kilopascal hasilnya 48. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bergerak pada kedalaman 2,5. Nah, ini pada hanya sama dengan 2,5. Atau ini hanya tadi sama dengan 4,8. Sama rumusnya E sama dengan Rho GH. Kita langsung masukin aja. Rho-nya tadi berapa? 1000 dikali 10 Kali. Hasilnya berapa? 25. Satuannya? Pascal. Kalau jadiin kilopascal berapa? 25. Nah, selanjutnya untuk kedalaman yang terakhir yaitu 100 cm. Kalau dijadiin meter berapa? 1. Iya. Hanya sama dengan 1 meter. Oke, sama dengan langsung masukin aja 1000 dikali 10. hasilnya berapa? 1000. Satuannya apa? Pascal. Kalau jadiin kilopascal 10. Nah, dari ketiga ini itu kan pertanyaannya bandingkan dan semakin besar atau semakin dalam bagaimana hasil tekanannya gitu kan. Nah, dilihat dari sini pada kedalaman 4,8, 2,5 dan 1 meter tekanannya paling besar yang mana? 4,8. Ya, pada kedalaman 4,8 meter. Artinya apa? Maka semakin dalam permukaan, maka semakin besar Tekanannya. Ya, benar sekali. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan untuk mengisi post test. Bisa langsung di scan barcode-nya. Saya kasih waktu 3 menit juga ya. Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, jangan lupa juga untuk mengisi refleksi yang sudah dikirimkan ya. Iya, Bu. Baik, apabila terdapat kesalahan dalam Ibu menjelaskan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama.